Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Indonesia akan membawa kalian untuk lebih mengenal Indonesia itu seperti apa. Dan sebagai warga negara Indonesia juga kita mau membawa kalian untuk lebih memahami Indonesia itu bagaimana seperti itu. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Kartika Isnawati. Bisa di next? Saya bersama dua rekan saya yang akan menjelaskan bagaimana Indonesia seperti apa. Yang pertama ada Taufik, yang kedua ada Abdurrahman. Next. Ya, sebelum kita mengenal bagaimana Indonesia, mungkin aku mau menjelaskan sedikit di mana Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lambang negaranya yaitu Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Bendera merah putih ini juga biasa disebut Sangsaka Merah Putih seperti itu. Terus Indonesia juga memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini juga dipergunakan saat acara-acara formal seperti upacara atau webinar-webinar formal lainnya. Next. Ya, Indonesia juga secara geografis itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia sendiri itu sebagai bagian dari benua Asia. Di utara Indonesia itu berbatasan sama Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di daerah selatan Indonesia itu berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di daerah barat Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di timur Indonesia itu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara terluas ya di dunia karena luas Indonesia sendiri tuh mencapai 5.193.250 km persegi dengan luas daratannya tuh 1.919.440 km persegi serta luas lautannya itu sebesar 3.273.810 km persegi. Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif di mana zona ekonomi eksklusif ini seluas 2.055.000 km persegi. Selain itu, secara astronomis, Indonesia juga terletak pada 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan, serta 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga memiliki 3 zona waktu. Yang pertama ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Di mana perbedaan masing-masing waktu ini dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah, terus waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur, itu tuh perbedaannya mencapai 1 jam seperti itu. Next. Ya, selanjutnya saya juga akan menjelaskan sosial budayanya Indonesia. Bisa di next aja. Untuk teman-teman, mungkin teman-teman juga udah tahu ya sosial budaya itu apa, tapi aku bakal jelasin sedikit sosial budaya itu apa sih gitu. Sosial budaya itu warisan genetik manusia yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan warisan-warisan budayanya yang ada sejak lama seperti itu. Next. Indonesia sendiri tuh juga teman-teman semua pasti tahu kalau Indonesia itu memiliki kebudayaan yang majemuk, yang cukup banyak seperti itu. Hubungan sosial antar masyarakatnya juga nggak semata-mata langsung bersatu seperti itu, karena Indonesia juga mengalami banyak proses seperti di zaman kerajaan mereka, di mana mereka mulai bersatu, terus di zaman penjajahan sampai ke zaman
sekarang seperti itu. Jadi nggak semata-mata mereka sudah langsung bersatu kayak gitu. Hal ini juga berkaitan sama semboyannya Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi Indonesia mempunyai banyak kebudayaan dan banyak karakteristik, tapi mereka juga bersatu seperti itu. Seperti yang aku bilang, Indonesia punya banyak kebudayaan seperti suku bangsa, agama, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya seperti itu. Indonesia sendiri itu juga mempunyai 6 negara yang diakui, yang aku cari. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu seperti itu. Next. Oke, jadi menurut Melala Toa itu ada 3 macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia ini berlandaskan Garuda Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua itu kebudayaan suku bangsa. Kebudayaan suku bangsa ini tuh seperti yang kita tahu, banyak suku dan budaya yang ada di setiap daerah. Nah, kebudayaan suku bangsa ini ya keberagaman suku yang ada di Indonesia seperti itu. Yang terakhir itu ada kebudayaan umum lokal, yang mana kebudayaan umum lokal ini dianggap sebagai wadah atau tempat akomodasi pelestarian budaya-budaya yang ada gitu. Misalnya contohnya itu pasar seperti itu. Next. Ya, jadi tadi aku udah ngejelasin sosial budaya. Selanjutnya bakal beralih ke perekonomiannya Indonesia. Bagaimana perekonomiannya Indonesia sendiri seperti itu. Selanjutnya bakal langsung dijelasin sama teman kita yaitu Abdurrahman. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kartika atas kesempatannya. Berbicara mengenai perekonomian Indonesia. Jadi apa sih ekonomi yang diterapkan di Indonesia? Jadi Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh perekonomian Indonesia harus berdasar kepada 5 poin yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Next. Nah, jadi di sini ada beberapa yang berkaitan erat dengan perekonomian Indonesia. Yang pertama, di Indonesia adanya sumber daya alam atau komoditas yang beragam dan melimpah. Seperti kita ketahui, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masing-masing provinsi maupun masing-masing daerah tentu memiliki kemampuan, terutama di bidang perekonomian itu sendiri, baik sumber daya mineral maupun sumber daya manusianya. Seperti kita tahu, kalau di Jawa penuh dengan hiruk-pikuk industrialisasi, sementara di luar dari Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua itu sangat penuh akan sumber daya alam, sehingga potensi-potensi perekonomian di Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat banyak. Kemudian yang kedua, populasi. Indonesia tentu memiliki keuntungan pula dari populasi. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan penduduk terbanyak nomor 5 di dunia. Seperti kita ketahui juga, di Indonesia diprediksi pada tahun 2045 genap 100 tahun Indonesia akan mengalami keuntungan demografi, di mana pada saat itu usia-usia muda atau usia-usia produktif itu pada saat itu sangat banyak, sehingga lagi-lagi hal ini menjadi keuntungan mutlak bagi Indonesia dalam mengembangkan potensi negaranya, terutama anak-anak muda. Seperti kita ketahui, teman-teman, negara Indonesia seperti ini kita tidak bisa hanya bergantung terhadap anggaran biaya yang dikeluarkan oleh negara. Namun penting pula bagi pihak-pihak swasta dalam mewujudkan atau membangun potensi-potensi negara kita
baik secara infrastruktur maupun membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an. Seperti kita ketahui teman-teman, Indonesia telah mengalami banyak sekali ups and downs dari perekonomian itu sendiri. Sejak orde lama hingga orde reformasi saat ini. Nah, jadi pada tahun 1990-an setelah keruntuhan zaman Soeharto dan berlanjut kepada Habibie, terdapat perbaikan-perbaikan yang cukup baik dan dapat dilihat puncaknya pada zaman Megawati yang akan saya jelaskan nanti setelah slide ini. Kemudian lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina, India maupun Eropa. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, lokasi ini juga sangat menguntungkan Indonesia karena Indonesia telah menjadi tempat transit bagi kapal-kapal maupun pesawat dalam melakukan perdagangan. Menilik dari sejarah, seperti kita ketahui juga, sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia telah dihampiri beberapa kapal untuk berdagang karena Indonesia terkenal sangat banyak rempah pada saat itu. Saking banyaknya rempah pada saat itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia dijajah. Karena potensi tanah, potensi alam yang dimiliki Indonesia sangat luas. Namun di balik itu tentu ada keuntungan-keuntungan sendiri. Indonesia berada di jalur perdagangan, baik laut maupun udara. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Terus yang terakhir, ini upah tenaga kerja yang masih rendah. Nah, dari beberapa potensi-potensi, beberapa sisi-sisi positif di atas tadi, tentu ada hal yang sangat menjadi sorotan bagi pemerintah. Seperti kita ketahui teman-teman, kalau setiap hari buruh selalu didemo oleh teman-teman Federasi Buruh, Serikat Buruh, itu mengenai upah tenaga kerja yang rendah. Nah, kemudian tidak hanya sampai situ, seperti kita ketahui juga dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, kembali menjadi ramai kembali karena terdapat konflik-konflik yang sangat jauh dari kata adil bagi para buruh, begitu teman-teman. Karena tentu adanya kemudahan-kemudahan dari investasi yang masuk ke dalam Indonesia, tapi tidak dibarengi dengan keadilan-keadilan atau hak-hak yang dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian hal ini juga menjadi masalah yang tentu harus dibenahi oleh Indonesia dan serta dicari solusinya. Nah, sebelum kita beranjak ke slide berikutnya, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah dari ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui teman-teman, Indonesia telah memiliki 4 periode masa dalam sistem perekonomian itu sendiri. Yang pertama, pemerintahan Orde Lama. Jadi sejak pada rentang waktu 1950 hingga 1965, Indonesia dilanda gejala politik dalam negeri yang mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat buruk. Lantas apa yang menyebabkannya perekonomian pada masa itu buruk? Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonialis yang kebanyakan masih berorientasi ekspor dan didominasi oleh perusahaan asing. Kemudian adapun prioritas pada zaman Soekarno pada saat itu ialah pembangunan Orde Lama itu fokus kepada stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, kemudian unifikasi dan rekonstruksi total pada perekonomian itu sendiri. Tapi akhir 1965 terjadi kudeta dari PKI yang juga merubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosialis ke semi kapitalis. Nah, jadi pada tahun 1965 sempat goncang. Terus kok kenapa kita nggak bisa rebound atau kenapa kita nggak bisa bounce back? Yang pertama, selain permasalahan ekonomi, ternyata terdapat juga permasalahan internal, yaitu banyaknya sistem partai itu ternyata berkonflik, ya ini Nasakom. Nah, itu menyebabkan banyak sekali pertikaian-pertikaian yang sangat mempengaruhi kepada kebijakan ekonomi. Yang kedua, masih terbatasnya pada saat itu
orang-orang atau faktor-faktor produksi. Jadi pada saat itu sangat kurang sekali, misalnya industri industrial yang seperti sekarang, sehingga pada saat itu hanya bertumpu kepada satu dua perusahaan besar saja. Tidak ada yang seperti sekarang di sana sini itu banyak sekali ditemukan perusahaan-perusahaan. Kemudian pada pemerintahan Orde Baru, perhatian pemerintah ini sudah ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Nah, di sini juga dilakukan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Jadi tujuan jangka panjang dari Repelita ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Adapun paradigma atau pandangan dari Repelita ini bertujuan untuk sama seperti pada zaman Soekarno, yaitu stabilisasi nasional. Setelah guncangan-guncangan hebat pada tahun 1965, tentu stabilisasi dalam bidang ekonomi sangat perlu dilakukan. Kemudian, Repelita 4. Orientasi kebijakan mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan. Seperti kita ketahui, pada saat itu, pemerataan hanya terjadi di Pulau Jawa. Jadi dengan adanya Repelita ini sebenarnya tujuannya untuk meratakan aspek-aspek ekonomi maupun infrastruktur dan aspek pendukung lainnya itu ada juga di pulau-pulau yang lain. Kemudian di pemerintahan Orde Baru ini terdapat sisi positif pula. Yang pertama, kemauan politik yang kuat. Setelah 1965 digoncang berbagai permasalahan politik pada zaman Soeharto, itu politik sudah cukup stabil. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang lebih baik. Yang ketiga, sistem politik dan ekonomi yang terbuka. Kemudian yang keempat, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Nah, tidak hanya dalam negeri, Indonesia tentu harus berorientasi juga kepada perekonomian dunia, dan pada zaman tersebut perekonomian dunia bisa dibilang sangat stabil. Kemudian terjadi kecacatan kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru, yaitu biaya ekonomi yang tinggi, kemudian fundamental ekonomi yang rapuh, terlihat dari buruknya sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor yang menyebabkan krisis moneter pada pertengahan 1997. Setelah runtuhnya Orde Baru, kita masuk kepada zaman yang ketiga, yaitu pemerintahan transisi. Jadi pemerintahan transisi ini terdapat guncangan ekonomi juga yang disebabkan mata tukar uang mata Thailand dolar Amerika mengalami goncangan hebat sehingga mempengaruhi perekonomian negara lain, termasuk Indonesia. Jadi 8 Oktober 1997 Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah besar, yaitu melakukan hutang kepada IMF atau International Monetary Fund sebesar 3 miliar dolar AS. Yang seperti kita tahu teman-teman, hutang ini pun ditandatangani langsung oleh presiden, baik itu IMF maupun dari presiden Indonesia yaitu Soeharto. Sama, pemerintahan periode Orde Transisi, pada periode masa transisi ini pemerintah Indonesia juga fokusnya itu kepada program stabilisasi. Jadi setelah krisis moneter 1997 terjadi goncangan kembali terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Kali ini tidak hanya datang dari dalam negeri maupun juga ditambah permasalahan dari luar negeri. Yang kedua, restrukturisasi perbankan. Yang ketiga, reformasi struktural. Kemudian adanya penyelesaian utang luar negeri swasta, jadi tidak hanya berhutang kepada IMF, Indonesia pula berhutang kepada pihak-pihak swasta yang pada saat itu tentu sangat berat sekali, apalagi Indonesia belum bounce back akibat dari krisis moneter. Kemudian bantuan untuk rakyat kecil. Nah, kemudian setelah
permasalahan demi permasalahan tumbuh, akhirnya pada tahun 1998 terjadi pergerakan mahasiswa yang mengakibatkan Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh B.J. Habibie. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia tidak memiliki fundamental ekonomi yang baik. Indonesia terlalu bergantung terhadap luar negeri dan luar negeri. Karena dari luar negeri itu sendiri, seperti kita ketahui teman-teman, memang kita diberikan uang dan kita memang diberikan hutang. Namun ketika hutang itu semakin besar, tentu akan membebani suatu negara itu sendiri. Nah, kemudian pada zaman reformasi, ya ini pada era Habibie, ketidakstabilan politik itu tidak semakin surut, malah semakin naik. Saat pemerintahan Gus Dur menaikkan tingkat country risk atau risiko dari negara, ditambah dengan buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku bisnis termasuk investor asingnya enggan melakukan kegiatan. Singkatnya, keterpurukan yang telah saya jelaskan, Indonesia mulai bisa bounce back itu pada zaman Megawati. Jadi diperlukan proses maupun pergantian presiden hingga Indonesia bisa rebound dari perekonomian yang cukup sulit. Nah, jadi pada zaman Megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan dilihat dari laju PDB. Kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 5% tahun 2002 dibandingkan minus 9,3% pada 2001. Jadi bisa dilihat teman-teman melalui angka ini, Indonesia pada saat itu sangat terpuruk era 1990-an. Makanya saya bilang di awal tadi, setelah 1990-an Indonesia itu mulai baik dari segi moneter maupun fiskalnya. Namun tidak menutup kemungkinan ada barang-barang maupun kekayaan Indonesia yang harus dilepas ke negara-negara lain. Kemudian pada zaman SBY itu terdapat krisis ekonomi pula. Jadi pada pemerintahan SBY, rakyat Indonesia pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun lembaga seperti IMF, ADB, dan Bank Dunia sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Setelah zaman Megawati terdapat harapan baik dari negara-negara luar maupun dalam negeri. Karena pada zaman SBY seperti kita ketahui sangat baik pada awal-awal periode kepemimpinan beliau. Namun di 2005 ekonomi Indonesia dilanda 2 peristiwa, yaitu kenaikan harga BBM di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kemudian tidak hanya sampai situ, 4 tahun kemudian berselang, selain itu pada periode 2008-2009 terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan resesi ekonomi dunia. Krisis global tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia lewat penurunan ekspor dan sejumlah komoditi penting. Kalau kita lihat teman-teman, dari 4 periode ini, 2 periode pertama Indonesia terjadi mengalami krisis itu karena adanya konflik-konflik yang merebak di dalam negeri, kemudian ada pula faktor-faktor lain dari dalam negeri. Kemudian 2 periode terakhir, yaitu transisi dan reformasi, dapat dilihat bahwa banyak sekali faktor yang terjadi dari luar negeri, menandakan sebenarnya pada masa periode transisi dan reformasi Indonesia telah memiliki fundamental yang baik, yaitu demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, mungkin itu dari aku mengenai perekonomian Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas konflik Laut Natuna oleh Taufik. Sebelum kita ke sana, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Abdur atas penyampaiannya. Jadi tadi teman-teman juga dengar ada beberapa upaya untuk menaikkan perekonomiannya Indonesia seperti itu. Mungkin dari yang share screen bisa ini dulu, off share screen dulu. Ya.
Selanjutnya kita bakal bahas konflik dari Pulau Natuna. Jadi ini adalah salah satu konflik Indonesia yang cukup besar juga. Ada beberapa penjelasan nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya juga. Kalau misal udah bisa share screen, bisa langsung share screen aja ya. Ada beberapa juga yang bakal dibahas sama teman kita Taufik seperti itu. Ya, selanjutnya kita bakal ngebahas konflik Laut Natuna. Bisa langsung aja diambil alih oleh Taufik. Silahkan. Cek. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi berbicara mengenai konflik yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia, kali ini seperti yang telah disebutkan oleh moderator, kami akan mengangkat mengenai konflik di Laut Natuna. Jadi sebelumnya, Natuna ini merupakan sebuah kepulauan yang berada di kawasan Laut Cina Selatan, yang mana kemudian letaknya ini menjadi sumber konflik perebutan kedaulatan antara Indonesia dengan Cina sendiri. Selain letaknya yang berada di posisi strategis, Kepulauan Natuna juga berada di kawasan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, yang berupa gas alam dan minyak bumi. Selain letaknya dan potensi yang ada di dalamnya, Kepulauan Natuna juga berbatasan langsung dengan Laut Bebas, yang mana membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga yang berbatasan secara maritim dengan Indonesia. Dapat dikatakan konflik di Laut Natuna ini bermula pada saat Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang antara Indonesia dan Malaysia, pada era konfrontasi pada tahun 1962 sampai 1966, Malaysia memutuskan untuk tidak lagi menggugat status Natuna itu. Mungkin bisa next slide. Sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia telah memprotes langkah Cina atas pelanggaran kedaulatan ini melalui Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pada saat itu Indonesia menyatakan garis putus-putus yang diklaim oleh Cina ini sebagai pembaharuan atas peta 1947 telah melanggar kedaulatan dan tentunya sangat merugikan bagi Indonesia. Kemudian konflik ini kembali menguak setelah Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo mengkritik peta dari Cina yang telah memasukkan daerah Kepulauan Laut Natuna ini ke dalam wilayahnya. Presiden Jokowi juga kemudian dengan tegasnya menyatakan bahwa 9 garis putus-putus atau one-and-dash line yang selama ini diklaim oleh Cina, yang kemudian menandakan perbatasan maritimnya, telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Klaim Cina ini juga kemudian dianggap tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Setidaknya ada 4 sikap dan langkah Indonesia dalam respon konflik ini. Antara lain, yang pertama menyatakan bahwa Cina telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia juga kemudian menolak klaim dari Cina terkait wilayah yang mereka klaim sebagai traditional fishing ground yang menurut kacamata hukum internasional dianggap tidak memiliki landasan hukum. Yang kedua, Indonesia menolak klaim penguasaan perairan Laut Natuna Utara atas dasar 9-dash line. Yang ketiga, TNI akan melakukan operasi penjagaan secara ketat dan intensif di kawasan Laut Natuna ini. Dan yang terakhir, peningkatan kegiatan ekonomi akan dilakukan di sekitar wilayah perairan Laut Natuna atau kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Mungkin bisa next slide. Ya, jadi pembahasan selanjutnya adalah mengenai berbagai fakta tentang Indonesia. Jadi kami telah merangkum 3 fakta unik yang Indonesia miliki. Next. Nah, yang pertama, Indonesia itu merupakan
negara kepulauan yang juga merupakan surga tropis dengan belasan ribu pulaunya. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana telah tercatat sekitar 17.504 pulau, dengan 16.056 pulau telah diberi nama sekaligus juga telah terdaftar di PBB. Dan yang kemudian sangat membanggakan bagi Indonesia sendiri, 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Fakta yang kedua, Indonesia merupakan negara dengan budaya terbanyak di dunia, di mana hampir setiap wilayah di tanah air memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Di mana tercatat juga Indonesia memiliki 740 suku bangsa dan 67 bahasa yang berbeda. Nah, keragaman suku dan bangsa ini kemudian melahirkan kerajinan dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Namun yang juga sangat membanggakan, dengan adanya perbedaan ini tak lantas membuat rakyat Indonesia saling berkonflik antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini malah semakin memupuk rasa persatuan dan persaudaraan melalui semboyan yang terkenal, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, fakta yang ketiga, di Indonesia terdapat kadal purba terbesar di dunia. Di Indonesia ini terdapat berbagai peninggalan purbakala. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat kadal purba terbesar di dunia, yaitu Komodo, yang merupakan satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Dan yang cukup unik, Komodo ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Lantas karena kepopulerannya, Komodo kemudian terpilih menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Taufik atas penjelasannya juga penjelasan tambahannya tentang fakta uniknya Indonesia itu apa gitu. Ternyata Indonesia juga disebut sebagai surga tropis ya teman-teman, dengan negara kepulauannya yang memiliki beberapa belasan ribu pulau gitu. Terus budayanya juga cukup banyak, sama ada kadal purba terbesar nih di Indonesia seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bakal buka sesi diskusi, jadi ada 2 sesi. Untuk sesi pertama itu 2 atau 3 pertanyaan, dan sesi kedua seperti itu. Sebelumnya aku mohon untuk yang bertanya, selain menyebutkan pertanyaannya, juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat untuk memudahkan aku dan teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaan kalian seperti itu, agar tidak salah tangkap. Mungkin yang ingin bertanya bisa silakan raise hand, teman-teman. Ya, ada 2 penanya. Sudah, mungkin kalau misalnya ada yang mau raise hand juga, 1 orang lagi masih bisa ya, teman-teman. Untuk Hairun Nisa, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya. Di sini kan menurut saya kan Indonesia saat ini setahu saya mengimpor garam yang begitu banyak, sebesar 3,7 ton. Sehingga yang ingin saya tanyakan tuh kenapa Indonesia tidak menghasilkan produksi garamnya sendiri gitu. Padahal kan Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam. Kalau kita pikirkan dari mana Indonesia mendapatkan dana yang begitu banyak untuk mengimpor garam. Dan sehingga yang ingin saya tanyakan juga, menurut kelompok kalian, apakah dengan adanya hal tersebut efisien nggak dengan sistem perekonomian Indonesia, yakni yang sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila? Terima kasih. Ya, terima kasih Hairunisa. Mungkin pertanyaannya bisa diketik juga ya di kolom chat, memudahkan untuk pemateri memahami pertanyaannya Hairunisa seperti itu. Pertanyaan kedua, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya semuanya, baru nanti kita jawab sekalian ya teman-teman. Pertanyaan kedua ada dari Putri, silakan. Jadi kan tadi disebutkan kalau Indonesia ini budayanya sangat beragam ya. Terus kira-kira apa sih yang melatar belakangi keberagaman kebudayaan Indonesia itu? Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya
dari Zahira Safa. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, karena kan tadi sudah dibahas tuh banyak seperti sosial budaya di Indonesia, terus perekonomian di Indonesia, sampai ke konflik-konflik hingga fakta uniknya Indonesia gitu kan. Mungkin yang belum di sini termasuk adalah sistem perpolitikannya Indonesia. Aku cuma mau dari kalian itu menjelaskan secara singkat gitu bagaimana sejarah perpolitikannya Indonesia mungkin pasca kemerdekaan hingga sekarang gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Zahira atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung diketik di kolom chat seperti itu. Ya, tadi udah ada 3 pertanyaan. Taufik dan Abdurrahman juga sudah mendengarkan tadi pertanyaannya apa saja seperti itu. Mungkin kita jawab dari... Ini ada 3 pertanyaan. Silakan dari pemateri ada yang ingin menjawab pertanyaan yang mana terlebih dahulu? Kalau aku mau jawab punya Mbak Heranisa. Iya, silakan. Jadi kenapa Indonesia mengimpor garam? Aku melansir dari Kementerian Perdagangan dan statement Menteri Perdagangan, yaitu karena terjadinya kelangkaan. Jadi kenapa Indonesia mengimpor nggak cuma 3 ton atau 3.000 ton, tapi Indonesia itu ternyata mengimpor 75.000 ton dari Australia demi mengatasi kelangkaan garam di sejumlah daerah. Keputusan itu diambil karena di Indonesia sendiri banyak sekali kekurangan-kekurangan karena di Indonesia ada musim hujan. Seperti kita tak ketahui, petani garam itu nggak bisa nanam kalau pada musim hujan. Karena di Indonesia cuacanya tropis, jadi dan juga ditambah pada saat itu terjadi La Nina dan kemarau yang terus-terusan. Jadi faktor cuaca itu sangat mendasari kenapa Kementerian Perdagangan itu melakukan impor garam. Memang di Indonesia sendiri banyak sekali petani-petani garam, bahkan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan juga di Indonesia adalah negara yang memang disinari matahari, namun karena ada faktor lain seperti La Nina ini maupun faktor dari hujan itu sendiri menyebabkan Indonesia harus impor. Sebenarnya Indonesia ini lahan yang cocok dijadikan lokasi tambak garam, bahwa Indonesia adalah satu dengan negara garis pantai terpanjang di dunia. Namun karena adanya satu dan lain hal, mungkin itu nggak bisa dilakukan. Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya, itu apakah ini sudah sesuai dengan apa yang ditanam di dalam Pancasila maupun undang-undang? Kalau menurut dari saya sendiri, itu sebenarnya sah-sah aja. Karena tugas dari pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rakyat itu sendiri. Memang kalau kita berkaca, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi karena petani garam itu banyak yang kurang dirangkul begitu. Namun tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor. Kemudian kembali ke pertanyaannya, apakah sudah sesuai? Kalau menurut pemateri, sesuai aja sebenarnya, karena tujuan dari pemerintah Indonesia itu sebenarnya baik juga. Karena salah satu pendapat masyarakat itu garam yang biasanya harganya 1.000 per bungkus itu jadi 3.000. Tentu harus ada penekanan harga melalui peningkatan stok di pasar agar tidak terjadi penggelembungan harga yang ada di pasar itu sendiri. Mungkin dari itu aja dari aku, Kartika. Iya, terima kasih Abdur. Jadi tadi udah terjawab ya kalau misalnya walaupun cadangan garamnya Indonesia itu melimpah karena Indonesia juga memiliki laut yang cukup besar, yang cukup luas, tapi prosesnya juga nggak segampang itu gitu. Karena kita juga punya 2 musim, kemarau dan penghujan gitu kan. Jadi nggak semata-mata kita bisa mengolah garam ini langsung karena kita juga punya musim penghujan yang nggak nentu nih datangnya kapan kayak gitu. Dari Taufik ada yang mau ditambahin?
Nggak ada ya? Ya, mungkin bisa langsung ini aja dari Hairunisa. Bagaimana, apakah mau mempertanyakan kembali atau kurang puas atau seperti apa, atau menambahkan pendapatnya? Udah Kak, udah Kak. Terima kasih. Iya, untuk poinnya berapa Hairunisa? Dimaksimalkan aja Kak. Iya, poinnya dimaksimalkan ya. Terima kasih Hairunisa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Febrianti. Pertanyaannya adalah, apa sih penyebab keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Dari teman-teman ingin menjawab terlebih dahulu? Ya, mungkin aku jawab dulu kali ya, sedikit gitu. Jadi penyebab, kalau sepemahamanku, sependek pemahamanku, sependek yang aku tahu, penyebab keberagaman Indonesia ini ada beberapa gitu. Yang pertama karena Indonesia sendiri negara kepulauan, letak geografisnya yang menyebar gitu, nggak semata-mata Indonesia jadi satu pulau kan. Jadi itu juga yang membuat Indonesia memiliki keberagaman budaya yang cukup banyak kayak gitu. Terus karena letak geografisnya mereka yang cukup menyebar, akhirnya tuh banyak kebudayaan-kebudayaan lain yang mempengaruhi gitu loh. Banyak kebudayaan-kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia sendiri gitu. Apalagi kita tahu Indonesia ini mengalami penjajahan kan sebelumnya dari beberapa negara lain. Penjajahan ini juga ngebuat Indonesia budayanya itu terpengaruh sama penjajahan ini secara nggak langsung seperti itu, walaupun kita juga nggak mau ngakuin itu gitu loh. Jadi itu sih menurut aku. Sama satu lagi, perbedaan kondisi iklimnya Indonesia yang dari wilayah satu ke wilayah lain itu berbeda seperti itu. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Kalau dari aku sendiri, kalau teman-teman ingat pelajaran PIP itu pernah disampaikan kalau Indonesia itu memiliki kesamaan rasa dijajah pada saat itu. Kemudian benar apa yang disampaikan, menambahkan apa yang disampaikan Kartika, bahwa sejarah menjadi tolak ukur yang penting bagi Indonesia dan pula melatar belakangi adanya kesamaan rasa dijajah atau kepedihan pada masa saat itu tentu dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi bisa dibilang budaya-budaya yang Indonesia pun setelah ada tuh kan sejak lama, kemudian ditambah dengan adanya faktor tersebut, Indonesia tentu merasakan solidaritas satu sama lain. Jadi meskipun Indonesia berbeda, seperti kita ketahui juga, yang berperang pada masa itu dan yang merumuskan pada masa itu sangat-sangat menjadi momen yang penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kebersamaan karena adanya kesamaan rasa dijajah pada masa lalu. Mungkin itu aja Kartika dari aku. Iya, benar banget tadi yang disampaikan sama Abdur ya. Jadi ada kesamaan rasa seperti itu di antara masyarakat Indonesia. Dari Taufik ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin nggak ada dari Putri sendiri. Ada yang mau ditambahkan atau mau dipertanyakan kembali nih kayak gitu? Kalau dari aku jawabannya udah sih, sangat menjelaskan. Itu aja. Kasih. Ya, terima kasih Putri. Untuk poinnya bagaimana Putri? Dimaksimalin aja dua-duanya. Iya, terima kasih Putri. Pertanyaan terakhir untuk sesi 1 nih teman-teman. Pertanyaan dari Zahira tadi, bagaimana perpolitikannya Indonesia, karena kita tadi nggak menyentuh perpolitikannya Indonesia itu seperti itu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Dari teman-teman ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Atau aku jawab dulu kali ya. Sependek pemahamanku juga nih teman-teman. Sependek pemahamanku,
kalau kalian juga ingat, kita flashback sedikit ke mata kuliah pengantar ilmu politik. Kalau teman-teman flashback sedikit, ada sekitar 4 tahapan masa perpolitikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Yang pertama itu ada masa demokrasi konstitusional. Jadi masa demokrasi konstitusional ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Ini tuh benar-benar pas kemerdekaan banget. Di sini juga masih kayak belum sempurna perpolitikan Indonesia, kayak masih ada dominasi partai politik, terus badan legislatifnya tuh masih belum stabil kayak gitu, karena masih ada beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah istimewa yang ada di Indonesia seperti itu. Terus pemerintahannya tuh masih pemerintahan revolusioner dan masih banyak lagi gitu. Pokoknya di dalam masa demokrasi konstitusional ini tuh masih banyak ketidakstabilan politik yang berpuncak saat anggota-anggota konstituan ini gagal untuk membuat undang-undang dasar yang bisa dipakai untuk Indonesia seperti itu. Yang kedua tuh ada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini tuh di tahun setelah masa demokrasi konstitusional tadi 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini dominasinya, kalau yang sebelumnya itu dominasi partai, di demokrasi terpimpin itu dominasi dari seorang presiden. Jadi presiden tuh lebih berkuasa seperti itu. Terus partai politik tuh perannya udah mulai terbatas. Terus perkembangan pengaruh komunis di mana-mana seperti itu. Terus peran ABRI dalam segi sosial dan politik tuh juga makin luas kayak gitu. Terus yang ketiga ada masa demokrasi Pancasila, yaitu 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila ini tuh sistemnya udah mulai sistem presidensial, landasan formalnya masih udah UUD 1945, terus sudah benar-benar berlandaskan Pancasila, dan di dalam demokrasi Pancasila ini benar-benar penyelewengan yang sebelumnya terjadi tuh diluruskan gitu di dalam masa ini kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada masa reformasi di tahun 1998 sampai sekarang yang masih kita pakai gitu. Jadi partai politik mulai seimbang dominasinya sama presiden, terus tuh kita pakai sistem trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus ekonominya juga mulai meningkat karena banyak upaya-upaya yang dilaksanakan seperti itu. Terus nilai penerapan sila kelima Pancasila itu juga mulai diupayakan walaupun masih kurang seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga masih kurang seperti itu kalau dari aku. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Menambahkan sedikit mengenai perpolitikan. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi 4 kali amandemen. Jadi amandemen Undang-Undang 1945 itu yang pertama itu ada di tanggal 19 Oktober tahun 1999. Kemudian amandemen kedua itu 18 Agustus 2000. Kemudian yang ketiga, amandemen ketiga 10 November 2001, dan terakhir amandemen keempat 10 Agustus tahun 2002. Kemudian ada canangan atau rencana akan melakukan amandemen di era kepemimpinan Joko Widodo, namun seperti statement Joko Widodo, beliau tidak akan melakukan amandemen yang kelima. Mungkin itu aja tambahan dari aku, Kartika. Terima kasih. Iya, terima kasih Abdur atas tambahannya tadi, benar banget. Amandemen UUD 1945 itu diamandemen sekitar 4 kali sampai sekarang seperti itu. Dari Zahira, ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dipertanyakan kembali? Kayaknya udah itu aja. Terima kasih. Untuk nilainya bisa dimaksimalkan untuk Kartika dan Abdurrahman. Terima kasih. Terima kasih Zahira.
Ya, tadi selesai sudah sesi 1 kita atas 3 pertanyaan yang cukup menarik tadi. Kita nggak nyinggung politik, ternyata ada yang nanya nih politik Indonesia itu gimana kayak gitu. Terus apa penyebab keberagaman budayanya Indonesia dan kenapa Indonesia mengimpor garam, padahal pasokan garam di Indonesia itu juga sebenarnya cukup banyak kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Iya, mungkin karena nggak ada yang bertanya lagi nih, buat teman-teman yang sudah hadir di dalam diskusi kita kali ini, terima kasih banyak. Jadi bisa kita tutup aja kali ya, karena teman-teman juga udah nggak ada yang mau nanya lagi, udah nggak ada rasa penasaran lagi nih tentang Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kita juga tinggal di Indonesia, jadi teman-teman juga pasti paham Indonesia itu bagaimana kayak gitu. Sebelum aku tutup secara formal, mungkin kita bisa sesi dokumentasi dulu. Untuk dokumentasi, dipersilakan Putri untuk share screen ya buat buat screenshot. Jadi buat teman-teman yang ingin on cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita tunggu. Terima kasih. Masih ada yang mau on cam kah? Kalau mau ditungguin bilang ya. Iya. Sepertinya udah nggak ada sih, Put, bisa langsung di SS aja. Udah ya. Oke. Terima kasih Putri, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau hadir ke dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.